Dekorasi Hombing, perwakilan dari kelompok 7 akan mempresentasikan laporan hasil analisis dari dataset Netflix yang telah kami kerjakan. Next slide. Oke, berikut nama-nama dari kelompok 7, ada Shiva, ada saya Dekorasi Hombing, ada Rio Rivaldi, ada Ninda Yulia, serta Alfianto dan Sabela. Next slide. Berikut merupakan agenda yang akan dibahas. Ada 7 agenda di dalam presentasi kali ini. Bisa dilihat. Next question. Sorry. Pertama-tama, apa itu Netflix? Netflix adalah layanan streaming berbasis langganan yang memungkinkan anggota kami menonton acara TV dan film di perangkat yang terhubung ke internet. Tergantung paketmu, member dapat mendownload acara TV dan film ke perangkat sehingga dapat menonton dalam saat offline maksud saya. Menurut laporan tercatat bahwa Netflix sudah memiliki 6.621 terdiri dari film, serial, dan spesial. 3.657 diantaranya merupakan Netflix original. Di luar dari itu, Netflix memiliki 60 lebih video games yang tersedia di aplikasi. Tak heran jika Netflix per kuartal pertama tahun 2023 sudah berhasil mendapatkan kurang lebih 235 juta subscriber dari seluruh bagian dunia. Next slide. Meskipun jumlah dari film, serial, dan spesial terlihat banyak, nyatanya dari dataset Netflix menunjukkan bahwa ada penurunan jumlah TV show Netflix dari tahun 2020 sampai dengan 2021. Informasi ini didapatkan dari perubahan jumlah judul TV net show yang diproduksi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan produksi hingga tahun 2020, namun mengalami penurunan produksi pada tahun 2021. Dari sini didapati bahwa jumlah produksi TV show mencapai 6,9% dari 2018 ke 2019, meningkat menjadi 11,23% untuk 2019 sampai 2020, dan terakhir terjadi penurunan sebesar minus 28,64% untuk tahun 2020 sampai dengan 2021. Angka penurunan ini bahkan lebih besar dibandingkan dengan rata-rata presentasi kenaikan yang terjadi tahun 2018 sampai dengan 2020, yaitu 8,86%. Next slide. Untuk menjawab kondisi ini, tim menggunakan dataset TV show Netflix yang akan mencari tahu kriteria TV show seperti apa yang paling sering diproduksi oleh Netflix dari tahun 2018 sampai 2021. Hasil yang diperoleh nantinya dapat memberikan bahan pertimbangan yang ditunjukkan kepada pimpinan produksi kreatif Netflix TV show selaku pemegang tanggung jawab dalam mengontrol konten-konten yang akan diluncurkan dalam layanan Netflix. Adapun data yang digunakan dari dataset berfokus pada genre, rating, negara asal, durasi, dan dari TV show. Next slide. Tim dengan ini menggunakan isu tree untuk mengelaborasikan permasalahan yang akan dianalisis sebagai berikut. Analisis dilakukan untuk menemukan wawasan yang menjawab persoalan bagaimana meningkatkan jumlah produksi TV show Netflix dari minus 28,64% sampai seminimalnya sama dengan rata-rata kenaikan produksi TV show tahun-tahun sebelumnya. Dengan dataset tersebut dapat diketahui kriteria TV show seperti apa yang paling sering diproduksi Netflix dengan asumsi bahwa Netflix memiliki kecenderungan dalam memproduksi. Ada kontribusi negara tertentu, ada rating tertentu, ada genre tertentu, dan ada durasi tertentu dalam menciptakan TV show. Next slide. Adapun langkah-langkah yang tim gunakan untuk itu sebagai berikut. Pertama, pengumpulan data. Kegiatan ini dilakukan dengan mengambil single set berupa Netflix dataset dari Kaggle. Kemudian data cleaning, kegiatan ini membersihkan data, menghapus nilai data yang tidak relevan, serta menghapus nilai kosong pada dataset digunakan pada spreadsheet. Selanjutnya, dianalisis sehingga dapat melakukan pengidentifikasian pola, penemuan anomali, dan pengujian hipotesis, serta pemeriksaan asumsi. Kegiatan ini dilakukan di spreadsheet menggunakan pivot. Hasil dari analisis ini nantinya ditarik kesimpulan yang akan menjadi bahan pertimbangan kepada divisi Creative Products. Ya. Next slide. Sebelum melakukan pengumpulan data, tim awalnya melakukan perencanaan dengan menentukan tujuan, sampel yang akan dilakukan, sehingga itu dapat diprediksi laporan yang akan dihasilkan. Berikutnya, tim mengadakan kegiatan persiapan data dengan mengambil data dari Kaggle. Data diambil dengan kriteria TV show yaitu negara asal, rating, TV, genre, dan durasi. Data yang sudah siap selanjutnya diolah dan dibersihkan, dianalisis sehingga hasilnya dapat divisualisasikan
dan dikomunikasikan kepada tim creative production. Next slide. Lebih lanjut, kegiatan para proses cleaning data berupa penanganan nilai hilang. Contohnya terdapat nilai hilang pada negara dan rating untuk beberapa judul film Netflix. Untuk itu, tim melakukan pencarian di web untuk mengisi nilai yang kosong. Jika nilai tidak dapat ditemukan, maka dilakukan pembersihan dengan menghapus satu baris data yang ada. Setelah itu dilakukan pembetulan untuk nilai yang typo seperti string negara asal, ada yang tulisannya United States tanpa S, ada yang United States dengan S, serta ada penghapusan nama kota di kolam negara tersebut. Untuk memvisualisasikan data, tim menggunakan platform Looker Studio. Berikut hasilnya. Dari visualisasi ini diketahui bahwa negara yang paling sering digunakan dalam produksi TV show Netflix adalah negara Amerika. Dan dari data itu juga dinilai bahwa produksi tahun 2020 untuk negara US lebih banyak dibandingkan tahun 2021, yaitu 2020 179, sedangkan untuk tahun 2021 ada 130. Di sisi lain, durasi yang paling sering diterapkan dalam TV show memiliki nama panjang sepanjang satu season. Dapat dilihat juga ada perbedaan jumlah judul TV show, yaitu pada produksi 2020 ada 261 judul film, sedangkan tahun 2021 hanya 193 judul film. Next slide. Dari rating produksi dilakukan juga paling banyak bahwa TV show berating TVMA atau Mature Adult, sedangkan untuk genre yang paling sering diproduksi berupa Kids TV dan Crime TV. Lebih lanjut lagi, kami ingin mengetahui kombinasi kriteria mana yang paling sering diproduksi oleh Netflix, dan diketahui bahwa TV show dari Amerika dengan durasi satu season dan memiliki genre Crime TV serta ratings TVMA memiliki frekuensi produksi lebih banyak dibandingkan kriteria-kriteria lain. Hal ini dapat dilihat ada 24 judul dengan kombinasi kriteria yang sama. Next slide. Oke, hasil dari rekomendasi kami. Yang pertama, produksi TV show dapat ditingkatkan dengan mengusahakan produk dengan negara asal tertentu yaitu US. Yang kedua, dengan memproduksi genre crime dan docu-series dapat meningkatkan produksi TV show. Yang ketiga, mengusahakan TV show dengan durasi satu season memungkinkan lebih banyak produksi dan rating. Yang paling membantu meningkatkan produksi TV Netflix show adalah TVMA. Yang dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Salam. Hai, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih juga kepada para mentor yang sudah menyempatkan hadir dan juga teman-teman semua. Izinkan kami untuk mempresentasikan capstone project dari Grup 7 Jakarta. Boleh di next? Nah, ini tim kita. Project leader sendiri ada saya, Siva, kemudian ada Sabella dan Indah itu sebagai front end, kemudian ada Alfianto dan Deborah sebagai back end, dan quality assurance itu ada Rio. Next. Oke, ini ada table of content kita, bisa dilihat. Next. Nah, about Smooth Hour. Kenapa sih Smooth Hour namanya? Karena itu singkatan dari Sumatera Utara Tour kayak gitu. Cuman kalau Sumut kan udah banyak orang nih yang pakai, jadi kita pakai Smooth Hour. Nah, Smooth Hour sendiri merupakan website untuk para traveler yang ingin mengetahui festival dan pameran budaya yang ada di Sumatera Utara. Smooth Hour sendiri memberikan fitur yang menarik untuk mempermudah para penggunanya. Next. Nah, kalau ada problem pasti ada solusi. Nah, untuk problemnya sendiri, banyak orang yang lumayan kesusahan untuk mengetahui ada kegiatan budaya apa sih di Sumatera Utara itu, dan yang kedua itu waktu atau kapan diadakan
si festival atau pameran di Sumatera Utara. Solusi yang pertama, dengan Smooth Hour, para traveler juga dapat mengetahui ada kegiatan budaya apa aja di Sumatera Utara. Yang kedua, para traveler juga dapat melihat jadwal kapan sih kegiatan tersebut dilakukan. Dan yang ketiga, pengguna juga bisa melakukan booking kalau misalnya takut kehabisan tiket. Next. Nah, ini ada project highlight dari kami. Yang pertama, fitur admin. Fitur admin teh buat apa sih gitu? Fitur admin sendiri di sini kita buat edit, hapus, dan juga melihat yang udah pada booking siapa aja gitu kan. Terus di sebelahnya itu ada pilihan kegiatan budaya. Terus next. Nah, kalau misalnya kita klik si gambar yang tadi, yang kegiatan budaya itu nanti bakal ada muncul fitur booking dan fitur lokasi. Kalau klik yang lokasi nanti langsung ke Google Maps-nya itu ada di mana. Kalau booking nanti langsung lihat di sebelahnya yang fitur booking kayak gitu. Next. Nah, ini ada teknologi yang kita pakai. Kita pakai GitHub, Postman, XMPP, VS Code, PHP-Admin, dan Node.js. Next. Nah, untuk development prosesnya, sebelum terbentuknya Smooth Hour ini, kita menentukan tema yang diambil yaitu tema budaya. Setelah menentukan tema tersebut, kita juga menentukan tempatnya di mana. Nah, akhirnya dapet tuh tempatnya di Sumatera Utara. Setelah itu kita membuat laman web dengan warna yang udah kita tentuin. Terus mengumpulkan data mengenai festival dan pameran budaya yang ada di Sumatera Utara. Kemudian kita melakukan trial and error, dan terakhir web development. Next. Nah, ini untuk project backend-nya sendiri. Buat DPDance-nya ada body parser, ada course, ada .10, F, ada Express, ada MD5, ada MySQL sama Nanoid. Dan yang dev dependencies-nya juga bisa dilihat. Oke, next. Nah, untuk project front end-nya sendiri, ini kita untuk melakukan warna, terus juga border, width, gitu-gitu. Nah, warna sendiri kita ambil dari warna Danau Toba, yaitu agak nggak biru, nggak hijau, gitu. Di tengah-tengah antara biru dan hijau. Next. Nah, untuk rekomendasi ke depannya, adanya fitur login, biar pengguna itu merasa aman kalau mereka udah booking. Terus ada fitur bantuan atau helpdesk. Terus ada fitur notifikasi yang bisa muncul H-1 gitu. Jadi kalau misalnya H-1 kita pergi, itu nanti muncul notifikasinya, ting, jangan lupa jalan-jalan, kayak gitu. Terus juga fleksibel, dapat diakses di mana aja. Next. Nah, terima kasih mungkin ya untuk dari PPT-nya sendiri. Untuk slogannya, bersama Smooth Hour, mari kita lakukan traveling yang menyenangkan. Kayak gitu. Mungkin